itu nanti oke. Jadi kalau untuk belajar yang kita pisah itu ya, judulnya itu persiapan menuju pubertas. Itu nanti Miss Yuli akan obrolin sama Miss Nina waktunya kapan. Biasanya setelah ujian, Nak. Setelah ujian terus kan ada masa remedial tuh. Nah, Tapi kalau yang Miss nggak remed, kita langsung bisa break out. boleh nggak Miss satu kelas kayak nggak seangkatan? Oh, satu kelas. Miss Yuli tanya dulu sama Miss Nina ya. Kalau Miss Yuli sih senang-senang Soalnya aja loh. Misalkan nggak tapi harus kalau kayak semua angkatan itu kalau satu angkatan kayak lebih kurang seru gitu. Oh gitu, ya ya. Cuman kan Miss Yuli belum pernah masuk ke kelas lain ya. Ini baru ke kelas kalian loh 2 kali Miss Yuli rezekinya masuk ke atau ilah. Karena apa? Karena minggu kemarin Mister Arif itu anaknya masuk rumah sakit. Minggu ini ternyata Mister Ahmad yang sakit gantian. Jadi Miss Yuli yang gantiin deh. Nah, Miss Yuli mau share ya, Nak? Sebentar, materinya mau Miss Yuli share, nggak banyak-banyak. Wait. Miss Yuli buka dulu. Ini dia. Tentang... tentang percaya diri. Apa itu percaya diri? Kalian pilih deh mau tentang minat bakat apa percaya diri? Percaya diri aja kali ya. Percaya diri. Oke. Percaya diri. Percaya diri. Percaya tuh sama Allah. Miss Kor sekarang jadi sampai jam 12.10. Apanya, Nak? Selesainya. Selesainya. Iya. Kemarin kayak gini. Iya. Nah, kemarin jam 10. Karena ini, Nak, kan harusnya kita satu apa itu namanya pelajaran normalnya kan 40 menit karena kemarin tuh kan kita sudah mulai offline-nya sudah mulai bertahap mau mulai pulang sore tapi ternyata nggak bisa lah karena virusnya masih banyak, kita masih pandemi. Akhirnya ditambahin nih waktunya. Sebelumnya 20 menit jadi 25 menit ya per satu jam pelajaran kan. Jadi kalau 2 jam pelajaran 50 menit. Kalau dulu 1 jam pelajarannya 40 menit, jadi 2 jam pelajaran 80 menit. Wah, banyak sekali begitu ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, Miss Yuli share tentang materi percaya diri. Karena ini materinya percaya diri, ada fotonya Miss Yuli di situ. That's okay ya. Nah, jadi kita mulai ya di situ kita mulai belajar menghargai diri kita sendiri. Nah, ini dia. Apa sih percaya diri menurut kalian? Pede. Aku nggak Pede. Aku tahu. Aku tahu. Pokoknya gitu lah, Miss. Susah jelasin. Gimana? Gitu tuh. Ya gitu. Pokoknya gitu. Ya gitu tuh apa? Percaya diri tuh maksudnya Saya kalau percaya sama dia. Gimana sih? Pokoknya nggak bisa gitu jelasin. pokoknya. Jadi percaya diri itu percaya sama kemampuan diri sendiri. Setiap orang punya kemampuan kan. Yang kemarin Miss Yuli share tuh ada berapa kecerdasan? Masih ingat nggak minggu kemarin Miss Yuli share? Ayo, ada berapa kecerdasan? Ada musikal, ada personal, ingat nggak? Ada visual. Iya, ada 9 macam kecerdasan. Setiap orang adalah pintar menurut kecerdasannya masing-masing. Jadi kalau dalam ilmu psikologi ada orang yang bodoh atau tidak? Tidak ada. Ya, karena yang ada cerdas di bidangnya masing-masing. Ketika dia tidak bisa melakukan suatu hal, dia mungkin expert di bidang lain, ahli di bidang lain. Misalnya, Miss Yuli bisa masak, enggak bisa nyanyi. Ada lagi anak yang bisa nyanyi, enggak bisa masak. Nah, itu adalah salah satu kecerdasan. Tapi apakah kita sebagai manusia ketika kita tidak memiliki kemampuan, terus kita harus nyalahin diri sendiri? Misalkan gini, Miss Yuli udah umurnya segini, tapi Miss Yuli belum terkenal.
kayak artis-artis gitu deh. Terus Miss Yuli juga belum jadi pengusaha, bisa beli pesawat gitu atau bisa beli gedung-gedung bertingkat. Terus apakah dengan ketidakmampuan Miss Yuli harus tidak pede? Tidak ya, karena kita punya kemampuan sendiri-sendiri. Misalnya tadi kemampuannya Kiran sama siapa tadi yang Akila ya, pinter baca, pinter nulis, tapi nggak pinter gambar. Berarti kemampuannya Akila sama Kiran tuh harus ditingkatkan. Rea kebalikannya, Rea pinter gambar, tapi nggak malas baca ya Rea ya. Kurang Iya, suka Miss, baca, males bukan malas baca. baca, kurang suka baca. Nah, itu kemampuannya Makanya Rea yang menggambar tuh harus kalau ditingkatkan. kalau ujian kan harus kayak baca halaman ini sampai halaman ini. Aku tuh males, aku lebih mau baca rangkumannya. Mau baca rangkumannya doang ya. Ya, memang setiap orang punya kemampuan beda-beda. Nah, ternyata teman-teman, kita itu harus seimbang percaya dirinya lahir dan batin. Jadi, kita punya inner beauty. Apalagi yang girls, dengerin Miss Yuli. Tidak harus wajah itu cantik jelita, karena cantik jelita saja tidak cukup. Bukannya Miss Yuli bilang tidak harus, tidak cukup. Tidak cukup seorang wanita tuh cuma cantik jelita aja di wajahnya, tapi harus juga cantik jelita di hatinya. Begitu juga laki-laki. Laki-laki itu nggak cukup ganteng doang, guys. Tapi kalian juga harus cerdas, harus baik akhlaknya, harus bertanggung jawab. Nah, itu yang disebut harus seimbang lahir dan batin. Terus gimana, Miss? Aku itu kurang pede gitu, Miss. Kurang pedenya apa? Aku itu kayak nggak pinter gitu, Miss. Di kelas itu aku biasa-biasa aja. Oh, benerkah? Ada nggak yang merasa seperti itu? Ada nggak yang merasa seperti itu? Aku kayaknya B aja deh, Miss, nggak punya kemampuan. Ada nggak yang merasa seperti itu? Ada, Alban. Masa B aja anak ganteng kayak gitu? Miss, Itu bentar, Miss, ya. mimisan. Kenapa? Mimisan, Miss, mimisan, Oh. bentar. Alban mimisan. Yaudah di itu Alban apa namanya nunduk terus dikasih tisu. Nah, Akila, Maira, Marsha, Nara, Alia, Akila, Raisa, Sami, Almira, Kiran, Alicia, Gigi, Iza, Miss Yuli yakin banget semuanya dari kalian. Oh, ada yang belum Miss Yuli sebut lagi. Ada Izam, Dani, sama Zafa, Samil, Rahik, dan Brilian. Setiap kalian itu pinter dan cerdas di bidangnya masing-masing. Ketika besar nanti mungkin ya, Miss Yuli doakan salah satu di antara kalian ada yang jadi presiden, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi menteri, ada yang jadi YouTuber terkenal, ada yang jadi artis, ada yang jadi apa lagi? Ada yang jadi, wah itu adanya Alicia ikut belajar. Halo baby. Sudah besar sekali adanya Alicia. Nah, itu artinya setiap orang memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda sama orang lain. Terus gimana sih Miss ciri-cirinya orang yang percaya diri? Nah, ini dia. Silakan dibaca sama Sami. Sami, coba apa ciri-cirinya orang pede, Sami? Menghargai dan cinta kepada Terus sampai bawah. berpikir positif, memiliki tujuan hidup yang jelas, mengenal dengan baik kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya lalu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Betul, itu aspek batinnya ya. Terima kasih ya Sami. Sekarang Raisa coba dibaca nak aspek lahirnya seperti apa ya? Bagaimana sih orang PD ini lahir tuh maksudnya tubuhnya, jiwa raganya ya, fisiknya. Silakan coba. Yakin kepada diri sendiri, tidak ragu-ragu. Mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Menjaga penampilan diri. Memiliki rasa keberanian dan ketegasan untuk bertindak. Mampu mengatasi segala tantangan yang ada di depannya. Iya, betul. Nah, orang percaya diri selalu ada kata-kata aku bisa, walaupun di sana berat banget tantangannya.
itu ya, aku bisa, aku berusaha, itu orang pede. Tapi kalau orang nggak pede, ngomongnya pasti kayak gini, kayaknya nggak bisa deh, berat banget tahu itu. Tapi gimana ya, susah banget. Aku kayaknya nggak bakal mungkin sanggup. Kalian pernah nggak kayak gitu dalam hidup kalian? Pernah? Nah, kalau kalian pernah itu harus kalian singkirkan karena kalian itu harus ngerti kemampuan kita itu berbeda-beda. Terus kita pelajari dulu faktor yang mempengaruhi percaya diri. Kenapa sih kita harus percaya diri? Pertama, agama kita, Islam, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling baik penciptaannya, sebaik-baiknya makhluk. Terus kenapa kita jadi nggak pede? Orang kita ini makhluk yang paling keren, paling baik, karena kita diberikan akal pengetahuan oleh Allah, dan kita diperbolehkan menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin di muka bumi. Dulu amanah itu diberikan sama gunung, guys. Ini ceritanya ya. Terus ternyata ketika gunung disuruh memikul amanah oleh Allah, gunungnya pecah, meletus, tidak sanggup. Tapi sekarang manusia yang diberikan amanah untuk mensejahterakan alam semesta, mensejahterakan bumi. Ternyata manusia itu bisa karena punya akal pengetahuan. Yang kemarin Miss Yuli tanya sama kalian, akal itu secara fisik pusatnya di apa? Di apa yo? Di otak. Benar, di otak. Jadi otak kita ini, Masya Allah, otak kita ini. Kalian tahu Albert Einstein nggak, teman-teman? Tahu, Miss. Ya, Albert Einstein itu pinter banget apa nggak menurut kalian? Pinter banget. Padahal Albert Einstein itu konon kabarnya hanya memaksimalkan 20% saja dari otaknya. Sepinter itu cuma pakai 20%. Gimana kalau beliau pakai 100%? Artinya kita sebagai manusia, kalau otak kita itu maksimal, kita itu pinternya bisa lebih dari Albert Einstein. Apalagi kita seorang muslim ya. Karena muslim itu kita memiliki Al-Qur'an yang begitu detail menjelaskan tentang segala hal yang terjadi sama diri kita, panduan kita dalam hidup, mau ilmu pengetahuannya ada, ibadahnya ada. Jadi kita nggak usah kemana-mana, tinggal baca Quran aja, pelajari, pahami dengan guru yang tepat. Di situ nanti kita akan tahu deh, kayak apa sih Allah itu menciptakan manusia. Ternyata hebat banget loh manusia. Kita diberikan akal pengetahuan yang hewan nggak punya, tumbuhan nggak punya, cuma manusia. Jadi tidak ada alasan untuk diri kita minder, tidak ada alasan kita tidak pede. Kita harus pede. Terus yang kedua, Kalau orang keluarga. yang gangguan, Kalau apa, Nak? kalau orang yang punya kayak gangguan. Gangguan kejiwaan atau gangguan syaraf otak? Jadi kayak orang gila gitu loh. Oh iya, itu berbeda ya kan, itu tidak semua orang, itu kan kasus orang yang sakit ya. Seperti orang sakit ya dia harus disembuhkan, harus diobati. Itu dari kecil emang kayak gitu, Miss. Oh iya, gangguan jiwa itu ada yang memang dari kecil syaraf otaknya terganggu karena proses waktu kehamilan atau kelahiran. Ada juga yang karena pola asuh, ada juga yang karena trauma. Jadi tergantung ya penyebabnya, ada yang emang dari lahir, ada yang karena lingkungan. Begitu. Dan itu Jadi orang habis perang tuh bisa jadi trauma, bisa jadi orang gila gitu, Mas. kalau dia tidak kuat mentalnya bisa, tapi kalau dia kuat mentalnya ya insya Allah tidak sampai menjadi gangguan jiwa ya Nak, gitu. Kadang nggak cuma perang loh, misalnya trauma ketika tsunami lihat ombak laut, saking traumanya. Miss Yuli punya teman ya, beliau orang Aceh. Jadi waktu tsunami di Aceh itu beliau kehilangan banyak sekali keluarganya. Dan saat tsunami itu beliau memang ada di bibir pantai tapi mengungsi ke Masjid Baitur Rahman. Sekarang tinggalnya di Jakarta.
Nah, setelah dari tsunami itu, dia bertahun-tahun masih trauma. Kalau mau mandi, di kamar mandi ada bak isinya air, itu trauma. Jadi dia nggak mau mandi di kamar mandi yang ada baknya. Dia itu maunya pakai shower. Karena setiap kali lihat air menggenang seperti kolam renang, terus bak mandi, dia jadi trauma karena tsunami. Nah, itu bisa disembuhkan tidak? Bisa pelan-pelan, tapi tidak seperti penyakit fisik disembuhkan. Misalkan kalau luka kan sembuhnya cepat ya. Kalau yang gangguan jiwa ya disembuhkannya perlahan-lahan, diobati nanti bisa kalau Allah izinkan normal kembali. Kecuali kalau itu gangguannya berat sekali. Kalau berat ya sulit memang untuk sembuh. Itu ya, Nak. Nah, ini faktor keluarga juga penting. Kalian masih punya ayah, punya bunda, kakek nenek, adik kakak. Tapi ayahku sudah wafat misalnya. Masih ada bunda yang sayang. Tapi bundaku sudah wafat. Masih ada ayah yang sayang. Tapi ayah bundaku sudah wafat. Jangan khawatir. Kasih sayang Allah jauh lebih besar melebihi apapun. Jadi kita sebagai muslim itu jangan bersedih karena Allah selalu bersama kita. Terus pendidikan. Ternyata, Nak, penelitiannya orang yang sekolah lebih tinggi itu lebih percaya diri loh. Oh ya? Nah, jadi jangan males-males sekolahnya, Nak. Kalau kalian belajarnya rajin itu kalian bisa lebih pede. Terus konsep diri yang positif. Kalian harus positif. Miss Yuli ingetin lagi minggu kemarin apa yang terjadi sama tubuh kalian kalau kalian selalu berkata buruk tentang diri kalian sendiri. Ingat nggak minggu kemarin? Apa kayak apa sih? Kristalnya seperti apa? Kristal air di tubuh kalian? Jadi Aku lupa gambarnya kayak gimana. Lupa gambarnya. Kristal Jadi nanti Miss Yuli share acak-acakan. lagi deh. Jadi kristal di tubuh kalian itu jadi buruk. Warnanya suram, kristalnya tidak beraturan, dan dipandang pun nggak enak gitu. Itu kalau kita negatif sama diri kita. Misalnya kata-katanya kita ngomong misalkan, iya aku kok nggak bisa sih, iya aku tuh males, iya aku lemah, iya aku sakit-sakitan, iya aku bodoh. Nah, naudzubillah min dzalik. Hindari kata-kata seperti itu, ganti kata-kata yang positif. Misalnya apa? Alhamdulillah aku ini diberkahi banget deh, Miss. Soalnya aku lahir dari keluarga yang harmonis. Ayah bundaku sayang sama aku. Kakak adekku walaupun jahil kayak apa gitu, Miss, tapi tetap sayang sama aku. Terus aku bisa sekolah di Mumtazah, aku bersyukur. Nah, semakin konsep diri kita positif, kristal air yang ada di tubuh kita, yang ada di aliran darah kita akan menjadi kristalnya kayak apa? Bagus, indah, menjadi baik. Nanti Miss Yuli share lagi deh kristalnya kalau kalian mau lihat ya. Itu penelitian Dr. Masaru Emoto, bukan dari Miss Yuli itu, dari Dr. Masaru Emoto, profesor dari Jepang. Nah, interaksi sosial nih teman-teman. Kalau teman-teman mager, cuma sama gadget aja sehari-hari, itu percaya dirinya bisa menurun loh. Nah, ternyata percaya diri bisa ditingkatkan kalau kalian punya teman yang banyak. Kalian ngobrol, berinteraksi sama sosial kalian. Sosial itu siapa aja sih, Miss? Di rumah ada ayah, bunda, adik, kakak, kakek, nenek. Ngobrol, main sama mereka, bertanya apapun, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Tapi kalau misalnya hari-hari kita cuma di kamar, sama HP, ketemunya juga sama teman di dunia maya, online, nggak pernah ngobrol secara langsung, hati-hati, nanti kalian bisa insecure sama diri kalian sendiri ya. Bahasa sekarang insecure, tidak pede. Nah, kalian harus seimbang antara online dan offline. Ini kan teman-teman kalian banyak banget nih, kalian bisa sharing, bisa ngobrol. Dan kondisi fisik dan mental. Oh iya, teman-teman kita juga harus bersyukur ya, kita dilahirkan tanpa cacat apapun. Miss, tapi aku itu nggak suka, Miss, soalnya kayak hidungku tuh pesek banget gitu, Miss. Masih mending punya hidung, alhamdulillah. Gimana kalau nggak punya hidung? Sorry Miss, tadi laptop aku mati.
Oh, laptopnya mati, oke. Atau gini, Miss, tapi aku itu pipinya aku nggak suka deh, Miss kayak gini. Ya udah kalau nggak suka dikurusin olahraga. Miss, tapi kulit aku hitam. Alhamdulillah lo masih punya kulit. Bayangin kalau nggak ada kulitnya kayak apa. Nah, jadi kita harus bersyukur kita diciptakan sama Allah dalam kondisi sebaik-baiknya. Setelah ini Miss Yuli mau share sama kalian bagaimana sih orang-orang penyandang disabilitas, orang-orang yang cacat fisik ya, bukan cacat mental, tapi mereka bisa jadi orang yang berprestasi. Setelah ini akan Miss Yuli share sama kalian dalam bentuk video. Nah, ini dia. Sekarang tips agar percaya diri, pertebal iman dan Islam. Aduh, Miss Yuli kita bacain aja deh. Bacain sama Amira deh, Nak. Amira, minta tolong bacakan sayang. Tips percaya diri. Tips agar tampil percaya diri. Pertama, iman dan Islam. Ya. Kedua, semangat mencari ilmu. Hmm. Ketiga, berteman dengan teman yang baik. Ntar Miss ketutupan. Oh, ketutupan ya, Nak? Keempat, berpikir positif. Hmm. Kelima, olahraga. Hmm. Keenam, menjual penampilan agar indah, rapi, bersih, dan sehat lahir batin. Menjaga penampilan, Nak. Oh, menjaga penampilan agar indah, rapi, bersih, dan sehat lahir batin. Betul. Nah, jadi untuk percaya diri kita harus bersyukur. Bersyukurlah bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, terima kasih nih Amira. Terus kita itu berharga di mata Allah dan orang-orang yang menyayangi kita. Kita ini spesial, unik, dan berbeda. Lalu berpikir positif dan isi waktu kita dengan hal yang membanggakan. Dalam hal unik dan spesial, Miss Yuli mau kalian semua perlihatkan tangan kalian di layar seperti ini. Perlihatkan, deketin. Coba, satu sama lain tangan kalian tuh sama apa beda sama teman-teman kalian? Sama apa beda? Beda. Sekarang tangan yang keduanya kalian lihat begini. Kalian perhatikan. Tangan kanan sama tangan kiri itu sama apa beda? Garis-garisnya. Masa sama? Oh ya? Beda loh, Nak. Beda. Garis-garisnya tuh beda Sama loh. kok, aku sama. Beda, Coba Miss. perhatikan lagi. Pasti ada bedanya. Nggak mungkin sama plek-plek. Ada, Miss, bedanya. Kalau sama kenapa, Miss? Nah, kalau sama bukan kenapa-kenapa. Artinya apa? Diri kita spesial. Allah ciptakan kita tuh sangat berbeda. Nanti kalau girls setelah ini nanti boleh dilihat ya. Sekarang yang boys. Boys coba Sami sama Brilian. Coba lihat dua helai rambut kalian, tapi nggak boleh digunting sih ya, nggak boleh diambil. Coba hanya dilihat aja. Ternyata Nak, Siapa aja, Miss? masing-masing helai rambut kalian tuh berbeda. Setiap helai rambut itu berbeda. Masya Allah, Allah ciptakannya. Rambut kalian tuh beda loh satu sama lain. Coba Brilian lihat Nak. Rambut satu sama rambut satunya lagi sama apa beda? Satu Miss, aja aku yang udah diambil. Aku udah ambil satu. Mau ambil satu lagi. Dapat nih susah. Satu aja. Nah, Alia. Alia ada berapa helai rambut itu? Rambutnya Ali kayak uban, Miss. Enggak, yang boys aja deh kalau gitu. Ada dua. Satu helai rambut kita dengan helaian lainnya tuh pasti berbeda. Masya Allah. Artinya apa? Allah itu menciptakan diri kita spesial-spesialnya banget. Jadi kita itu very special di matanya Allah, di hadapannya Allah. Bagaimana kita bisa nggak percaya diri? Kita harus percaya diri karena kita sangat spesial. Rambut kita aja beda. Tangan kanan sama kiri aja garisnya Kalau nggak beda. percaya diri kenapa? Kalau kita nggak percaya diri, artinya kita nggak bersyukur sama apa yang dikasih sama Allah. Karena Tapi sana kok sama aja nih sini. kiri sama kanan garisnya pasti beda, Brilian, nggak mungkin sama. Coba perhatikan lagi, lebih dekat. Nggak mungkin sama, Nak, pasti berbeda. Lihat aja tuh garisnya di sini aja beda.
kiri kanan, ada yang satu yang kanan tuh kayak garisnya lebih banyak daripada yang kiri. Nah, apalagi sidik jari. Lihat jempol kalian, sidik jari Miss Yuli sama sidik jari kalian tuh berbeda. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sidik jarinya sama. Masya Allah, Allah begitu Tapi hebat. polanya bisa ya, Mas. Yang kayak bulat gitu. Kenapa nak? Kenapa Sami? Kayak misalnya ada polanya gitu. Kayak misalnya Polanya. ada yang bulat gitu. Itu tapi tetap berbeda. Tidak ada satu orang pun yang sama loh Sami. Jadi makanya sidik jari itu sangat penting. Makanya kalau kalian misalnya kerja di kepolisian atau di tim forensik ya, jadi sidik jari itu bisa menentukan jenis kelamin orangnya, ini namanya siapa gitu, karena tidak akan ketukar sidik jari kalian. Jadi setiap tangan kalian pun berbeda, Masya Allah, sangat spesial. Kalau gitu kenapa kita harus nggak pede? Orang kita aja diciptain sangat spesial, berarti Allah tuh sayang banget sama kita karena kita nggak sama orang lain. 2 helai rambut aja berbeda, sidik jari berbeda, garis tangan aja berbeda. Masya Allah. Jadi kita pede ya nak, percaya diri. Miss Yuli mau share sama kalian tentang orang-orang yang disabilitas tapi sangat percaya diri sama hidupnya. Bentar. Ini dia. Bentar ya. Oke. Ini Miss Yuli share dulu teman-teman. Kalau misalnya ada pakaiannya yang kurang baik, Miss Yuli mohon maaf karena ini diambilnya dari Olimpiade Paralimpik ya. Nanti Miss Yuli skip kalau misalnya ada pakaiannya yang kurang baik untuk dilihat. Karena atlet kadang-kadang pakai pakaiannya terlalu ketat ya. Nanti ini Miss Yuli carikan video atlet Paralimpik. Paralimpik adalah olimpiade untuk penyandang disabilitas. Orang cacat saja dia bisa percaya diri, apalagi kita. Itu maksudnya. Ini dia Miss Yuli akan share sama kalian. Oke. Suaranya sudah dapat belum? Suaranya udah masuk atau belum? Belum ya? Suaranya Miss. Miss Yuli share sound dulu ya. Oke. Bukanlah halangan bagi seseorang untuk menjadi olahragawan berprestasi. Dengan segala keterbatasannya, mereka membuktikan bahwa penyandang disabilitas juga mampu menjadi olahragawan dengan skill-skill menakjubkan. Nah, siapa saja mereka? Let's check it out. So, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan meja. Atlet tenis meja asal Mesir ini turut mewakili negaranya di ajang Paralimpik Rio 2016. Meski kehilangan kedua lengannya, permainan dan skill Ibrahim Hamato tetap memukau. Dengan bat di mulut, ia menggerakkan leher dan kepalanya untuk memukul bola. Dan setiap kali melakukan servis, Ibrahim Hamato Suaranya kurang kedengeran ya, Nak? Enggak, suara Miss-nya tadi kan. Suara Miss Yuli. Oke. lempar bola dengan kakinya, lalu menyambar bola dengan gerakan kepalanya. Luar biasa. Masya Allah. Cosimo bulu tangkis. Pemain bulu tangkis tadi tapi tidak Dengan menggunakan kursi roda, pebulu tangkis asal China, Cosimo, tetap menunjukkan kehebatannya. Bahkan sepanjang tahun 2019, Cosimo tampil dominan di setiap gelaran turnamen para badminton. Ia mengoleksi 12 gelar dari 5 turnamen yang diikutinya, termasuk menjadi juara dalam turnamen para badminton internasional 2019. Nah, Javinho sepak bola. pemain sepak bola, Main bola tanpa melihat apa jadinya. Namun lihat saja dalam ajang Paralimpik Rio Wah, aku jadi 2016, teringat film cabur Sedangkan sepak si bola Madun ada turut orang buta tapi dipertandingkan bisa main dan bola. diisi oleh para atlet yang mengalami kebutaan. Masya Allah. Salah satu pemain yang menarik perhatian adalah Javinho.
Dengan keadaan buta, ia mampu melakukan dribbling yang sangat baik dan melewati beberapa pemain lawan. Lalu, dengan instingnya, ia melesatkan tendangan dan menjebol gawang lawan. Oh, tidak. Masya Allah. Zheng Tao Terus kenapa menang. tadi matanya ditutupin? Itu matanya buta. Mohon maaf ya, ini Miss Yuli cepetin ya. Iya, Karena pakai dalam final terjemahan, renang kan? gaya punggung 100 Kan meter. maksudnya itu kan Dengan mengandalkan tapi kekuatan kenapa kaki. masih tetap ditutupin? Oh, itu kan matanya buta. Dia tunanetra, kalau tidak ditutup nanti kena tendangan bola, Nak. Oh, Kalau tambah tapi yang gawang yang apa gol kipernya itu dia nggak tunanetra, dia biasa. Tapi yang pemain-pemain lainnya tunanetra ya. Kakinya, Zheng Tao finish dengan catatan waktu 1 menit tapi nggak punya tangan dan nggak punya 36,56 detik. Nggak punya tangan, nggak punya tangan tapi punya kaki. Lee Bichlek Athletic Nah, 100 meter ini di Paralimpik pelari. Rio 2016. Dengan didampingi oleh guide-nya, perempuan yang Pelari mengalami yang kebutaan tunanetra. ini berhasil mencapai garis finish dalam waktu 24,51 detik. Lihat ya, Masya Allah. Matt Stutzman, panahan. Panahan pakai kaki. Meski kehilangan kedua lengannya, namun tembakan Matt Stutzman sangat akurat. Di ajang Paralimpik London 2012, dia berhasil memenangkan kompetisi panahan saat melawan rekan senegaranya dari Amerika Serikat. Pakai kaki, guys. Miss Yuli aja pakai tangan meleset mulu. Nah, keren banget ya, Masya Allah. Caranya memanah cukup unik. berarti kakinya Salah harus satu lempeng kakinya gitu. memegang busur, lalu tali ditarik dengan pengait yang terpasang di bahunya. Kemudian dagunya melepaskan pengait sehingga anak panah terlepas dari busur. Kayak gitu ya, Nak. Nah, Siaman Rahman angkat besi. ini artis Dengan kedua kaki yang lumpuh, atlet angkat besi dari Iran, Kakinya Siaman lumpuh. Rahman, sukses meraih medali emas di ajang Paralimpik Rio 2016. Ia mengalahkan rival-rivalnya dan berhasil mengangkut beban seberat 305 kg. 305 kilogram itu setara dengan 6 orang ya. Kalau Miss Yuli beratnya 60 kilo, Kanya Cesar 5 skateboarding, orang Miss Yuli mahir diangkat. tanpa sepasang kaki. Bukan penghalang bagi Kanya Cesar untuk menekuni olahraga ekstrim. Perempuan asal Amerika Serikat ini adalah seorang pemain skateboard handal dan berencana ikut dalam ajang Paralimpik. Selain bermain skateboard, Ya, pakaiannya kita cepetin ya. Karena ini orang Dave Canyon Karate. Pria dengan kelainan tubuh ini adalah seorang karateka asal Belanda. Dalam ajang GKA World Karate Championship 2014, ia diberi kehormatan untuk mendemonstrasikan kemampuan dan skill karatenya. Dave terlihat sangat percaya diri meski mengalami keterbatasan fisik. Nah, selesai. Oke, teman-teman semuanya. Itu adalah contoh dari orang-orang yang penyandang disabilitas atau cacat, tapi tetap percaya diri dan bisa berprestasi. Jadi kalian sekarang, menurut kalian perlu bersyukur nggak sekarang? Perlu. Sangat. Kalian punya mata? Masih punya mata? Masih tidak buta. Kalian punya kedua tangan. Kalian punya kaki. Maka dari itu banyak bersyukur ya sayang. Banyak bersyukur. Jangan mager, jangan males. Insya Allah kalian bisa sukses. Ya, orang-orang penyandang disabilitas saja bisa sukses. Apalagi kalian. Mulai dari sekarang percaya sama kemampuan diri sendiri karena kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha segalanya. Nih, dengerin kata-kata magic dari Miss Yuli. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin apabila Allah sudah membuatnya menjadi mungkin. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, semuanya bisa terjadi. Jadi minta apapun kepada Allah. Yakin dan percaya diri. Dan sampai sini ada pertanyaan teman-teman semuanya? Nggak ada, Miss. Terima kasih banyak atas Jadi nggak ada kebersamaan. ICT, Miss.
Nggak ada hari ini ya. Tidak ada. Kita lanjut ke Mr. Arif ya. Setelah ini nanti pelajaran art. Jadi untuk ICT nanti biar sama Mr. Ahmad dilanjutkan karena Miss Yuli bukan expert di bidang ICT. Oke, teman-teman semua, thank you very much Ibnu Athaillah. Bye Maira, Alia, Kiran, Arban, Amira. Miss Yuli masih harus ngafalin satu-satu nih. Sami, Brilian, Nara, Alicia, Raisa, Akila, Marsha. Hai Marsha, sayang. Senyumnya mana nih? Ya, Danis. Zafa tuh yang mana wajahnya Zafa? Izam Misuli ingat Samil, Gigi, Rahik. Nah, Zafa sama Rahik nih, Misuli yang lupa nih wajahnya nih. Oke, teman-teman semuanya, Miss Yuli end meeting. Hostnya Miss Yuli kasih ke siapa ini? Apa udah nyala aja begini? Akila aja, Miss. Oh, Akila. Nanti Akila kasih ke Mr. Arif ya, Akila ya. Baik, Miss. Oke, wait. Miss Yuli kasih Akila. Make host ya. Recordingnya di stop dulu. Nah, sudah ya, Nak? Sudah jadi host. Oke, Miss Yuli pamit ya, Nak. Miss Yuli mohon maaf lahir batin kalau banyak kekurangan. Halo, Mr. Arif. Ya, Recordingnya stop dulu, Akila. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mr. Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Arif, aku Liv ya. Akila, recordingnya di ini dulu. Udah aku kasih ke Mr.